Hari ini kita akan bikin sabun yang sesungguhnya, the real soap. Coba deh kalian cek di kamar mandi kalian, yang selama ini kalian anggap sabun, apa beneran sabun? Atau di kemasannya ditulis body wash, shower gel, beauty bar, body bar, apapun itu selama nggak ada tulisan soap atau sabun, itu semua bukan sabun. Karena Standar Nasional Indonesia mendefinisikan sabun sebagai sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi, yaitu dengan mencampur asam lemak atau minyak dengan larutan alkali. Nah, sebagian besar produk pembersih badan yang dijual di pasaran bukan merupakan hasil saponifikasi, sehingga berdasarkan SNI nggak bisa disebut sabun. Itulah kenapa namanya body wash, shower gel, jadi nggak bisa disebut sabun. Nah, sabun yang sesungguhnya ini sebenarnya banyak dijual di pasaran, dan biasanya lebih kita kenal dengan nama homemade soap atau handmade soap. Sesuai namanya, sabun ini bisa kalian bikin sendiri di rumah. Gimana caranya? Let's see. Hai, Priscilas here. Hari ini kita akan bikin sabun homemade, sabun yang sesungguhnya. Sabun yang akan dibuat ini bukan tanpa bahan kimia ya. Karena air juga bahan kimia, ada rumus kimianya H2O. Minyak juga ada rumus kimianya. Hampir semua benda di bumi ini tuh ada rumus kimianya, entah itu karbon atau apa. Cuman memang ada bahan kimia yang natural, natural chemicals, ada yang harsh chemicals gitu. Jadi, sabun yang akan dibikin ini bukan tanpa bahan kimia, tapi hasil akhirnya nggak akan membahayakan buat kulit. Bahkan bagus buat kulit dan juga ramah buat lingkungan. Wow! Oke, gue akan share dulu resepnya. Ini resepnya. Oke, sebelumnya kita akan kenalan dulu sama alat-alat dan bahan-bahannya. Karena namanya homemade soap, hampir semua bahan dan alatnya itu tinggal kita ambil aja di rumah ya. Cuman ada mungkin beberapa alat yang harus kita beli. Seperti ini, stick blender namanya. Dia tuh blender cuman dalam bentuk stick gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak mau beli, nggak apa-apa. Kalian bisa aduk pakai sendok, pakai tangan sendiri. Tapi aduknya 2 jam. Terus, by the way, ini harganya 130.000 di Tokopedia. Terus ini cetakan, udah termasuk silikon dan kayunya ini 110.000 gue beli di Shopee. Dan kita juga butuh timbangan. Ini gue beli 80.000 di Tokopedia. Mungkin ada yang lebih murah, kalian cari aja. Terus sisanya pasti ada di rumah. Ini nggak perlu kaca sih. Bisa pakai baskom plastik atau apa, biar fancy aja. Terus kita juga butuh spatula, sendok. Ini juga bisa pakai kontainernya, nggak perlu ini. Bisa pakai gelas plastik. Dan pisau talenan. Pasti ada di rumah ya. Itu aja sih alat-alatnya. Sekarang bahan-bahannya. Sebenarnya kita cuma butuh 3 bahan utama. Minyak, soda api, air. Minyak, soda api, air. Jadi sebenarnya sabun adalah garam asam lemak yang merupakan hasil campuran asam lemak dan larutan alkali. Nah, asam lemak ini merupakan penyusun utama di minyak, penyusun utama juga di butter, dan penyusun utama di lemak hewan. Jadi untuk bikin sabun kita bisa pakai 3 ini. Minyak, butter, dan lemak hewan. Cuman butter dan lemak hewan itu kan bentuknya padat. Jadi kita perlu cairin dulu, baru kita aduk, baru kita campur dengan larutan alkalinya. Gitu. Soda api adalah basa kuat yang korosif. Dia kalau sendiri itu berbahaya, bisa mengiritasi kulit dan mata. Jadi jangan kita pegang langsung, tapi kita juga harus pakai sarung tangan untuk melindungi kulit kita. Dan juga kacamata. Dia kalau sendiri berbahaya, tapi kalau udah jadi sabun dengan resep yang benar, di hasil akhirnya itu dia nggak akan bersisa sama sekali gitu. Soda api ini bisa kalian beli di toko kimia, namanya NaOH, sodium hydroxide atau natrium hidroksida, atau soda api. Nah ini tuh ada dalam bentuk bubuk, ada juga yang flakes, kayak yang gue punya ini flakes. Oke, sekarang untuk airnya itu harus air distilasi, air demineral, air aquades, air suling, banyak banget namanya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian cari aja merek Amidis. Ini tuh bahkan Aquabides, jadi dia disuling 2 kali. Ini penting harus jangan ada mineralnya ya. Jangan pakai air keran apalagi. Karena mineral-mineralnya itu bisa bereaksi dengan soda api yang reaksinya bad
badly. Ketika kita mencampurkan asam lemak dan larutan alkali, kita sudah memulai proses saponifikasi yang nantinya akan menghasilkan garam asam lemak, yaitu sabun, dan gliserin. Selain minyak, soda api, dan air, kita juga bisa pakai bahan aditif, yaitu pewarna dan pewangi. Cuman di video pertama ini gue pengen sabunnya itu bener-bener gentle, nggak ada pewarna dan pewangi, dan supaya kalian juga kalau nyobain di rumah gampang, ingredientsnya cuman 3. Sebenarnya minyaknya 2 macam sih. Oke, langsung kita mulai bikin aja ya sabunnya. Kita timbang dulu soda api dan airnya. Oke, kita timbang soda apinya 122 gram. Kalau kulit kalian kena soda api, kalian lihat MSDS-nya. Itu cuma tinggal dibasuh aja dengan air. Sekarang kita timbang airnya 250 ml. Oke, kalau udah kita campurin aja. Ingat masukin soda apinya ke air, bukan air yang ke soda api. Karena katanya kalau air yang ke soda api itu bisa bucrat gitu. Belum pernah nyoba sih, cuma setiap orang yang bikin sabun tuh bilangnya gitu. Kita turutin aja. Iya, jadi ininya yang kesini ya. Pelan-pelan masukinnya. Ini kan belum diaduk ya. Nanti kalau kalian udah aduk, si larutan ini tuh bakal makes fumes. Jadi dia bakal menghasilkan asap yang bahaya buat paru-paru. Jadi kalau bisa kalian ngaduknya di luar aja supaya udaranya tuh kemana-kemana gitu. Dan pakai masker kalau bisa. Oke, kita mau aduk ya. Di luar. Nah, ini udah diaduk. Kalau dia baru diaduk itu airnya emang warnanya butek gini, tapi lama-lama dia bakal bening kayak air biasa aja gitu. Dan dia tuh bakal panas banget, bisa sampai 80 kali, 60 derajat, nggak tahu. Pokoknya panas banget, jadi kalian harus tunggu dulu sampai suhunya tuh sama kayak suhu minyaknya. Minimal perbedaannya itu 10 derajat ya. Oke, kita biarin dulu aja di pinggir. Sekarang kita timbang minyaknya, olive oil 450 ml. Ini bakal lama sih. Oke, olive oilnya udah. Sekarang kita timbang minyak sawit, palm oil. Nah, gue tuh biasanya langsung ini aja, timbangannya di-nolin dulu. Terus timbang lagi 450 ml palm oil. Kalau udah, kita masukin si blendernya. Kalau bisa dimiringin. Terus kita tap-tap. Nanti dia udaranya bakal keluar. Sebisa mungkin jangan ada udara, jangan ada air bubble. Karena kalau ada air bubble, pas sabunnya dipotong itu nggak mulus, jadi ada titik-titiknya gitu. Nah, kalau udah, dan kalau udah soda apinya udah dingin juga, udah deh, kita campurin langsung ya ke minyaknya. Kita masukin larutan soda apinya. Kalau bisa ke si sticknya itu loh, supaya dia nggak bucrat-bucrat. Kalau udah, kita aduk dulu. Nanti kalau kita udah nyalain blendernya, si campuran ini bakal berubah kekentalan, berubah konsistensi, dan berubah warna juga. Kita aduk aja, pencet blendernya sampai konsistensinya tuh kayak jus alpukat lah kira-kira. Kita lihat dia belum meninggalkan jejak. Maksudnya kalau di toel tuh ya udah dia kembali lagi gitu, permukaannya tuh datar lagi. Nah, itu artinya dia belum memasuki tahap trace. Nah, dia udah meninggalkan jejak kan guys, tuh. Kalau di toel tuh dia nggak akan kembali lagi. Udahlah, pokoknya sampai berjejak gini ya, tuh. Kalau dia dibentuk tuh dia nggak akan balik lagi. Kalau udah, ini kan kayak gini, kita tap-tap.